warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa walaupun tetap di rumah, kalian tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai protista mirip tumbuhan. Nah, sebelum itu, kalian jangan lupa mengisi absensi di Google Classroom dan juga jangan lupa buka WAG-nya ya. Karena nanti setelah materi ini kita akan membahas diskusinya melalui WAG. Oke, untuk yang pertama bisa dilihat pada gambar di samping ini ada gambar 1 dan 2. Nah, nomor berapakah yang termasuk ke dalam kelompok protista mirip tumbuhan? Kira-kira nomor yang mana? Ya, benar, nomor 2. Karena untuk nomor 1 itu dari 4 gambar itu semua adalah lichen atau lumut. Jadi dari kemiripannya itu ya hampir sama antara lumut dan juga alga kalau dilihat secara langsung. Nah, tetapi sebenarnya alga dan lumut ini itu berbeda. Lumut itu biasanya tidak terendam air, sedangkan alga biasanya dia hidup di dalam air. Dan bila dipegang, lumut itu seperti beludru atau ada juga yang kering. Sedangkan alga terasa basah, licin, dan juga berlendir. Nah, di laut, alga mudah ditemukan. Kadang-kadang, dia terdampar di pinggir-pinggir pantai, berbentuk menyerupai tumbuhan yang berwarna-warni. Kenapa berwarna-warni? Karena alga ini memiliki beberapa pigmen. Ada merah, ada kuning, ada coklat, dan juga ada yang hijau. Untuk orang awam ini biasanya menyebut alga dengan sebutan rumput laut. Next. Nah, untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu kalian mampu menjelaskan definisi, ciri-ciri, klasifikasi, struktur tubuh, fungsi dari struktur tubuh, habitat, cara hidup, dan reproduksi dari protista mirip tumbuhan. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai definisi protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan atau kita sebut alga ini bersifat fotoautotrop karena memiliki kloroplas yang mengandung klorofil atau plastid yang berisi beberapa pigmen fotosintetik lainnya. Jadi tidak hanya klorofil ya. Nah, macam-macam pigmen ya. Nah, untuk klorofil sendiri, dia termasuk pigmen fotosintetik, yaitu berwarna hijau, bisa dilihat dari gambar. Dan ada juga pigmen lainnya, yaitu pigmen non-fotosintetik, yaitu ada karoten. Karoten ini berwarna kuning kemerahan, ada xanthofil, yaitu berwarna kuning, ada phycoerythrin berwarna merah, ada phycocyanin berwarna biru, dan ada fucoxanthin yaitu berwarna coklat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri umum alga. Alga ini ada yang bersifat uniseluler dan ada yang bersifat multiseluler. Artinya ada yang bersel satu dan bersel banyak. Lalu ukuran tubuhnya bervariasi. Ada yang dari mikron sampai meteran. Yang ketiga yaitu hidupnya soliter, ada yang hidup sendiri, ada juga yang bersimbiosis dengan organisme lain dan hidup berkoloni. Lalu dia memiliki dinding sel dan juga kloroplas. Ciri umum selanjutnya yaitu alga biasanya hidup di daerah yang lembab, basah, atau perairan. Dan dia bersifat eukariotik dan semuanya mampu berfotosintesis. Dan juga untuk reproduksi seksual dia melakukan secara konjugasi, singami, dan anisogami. Untuk aseksualnya biasanya yaitu pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan spora. Cara hidup alga. Cara hidup alga ini ada dua. Ada yang melayang dan juga ada yang melekat. Untuk yang melayang biasanya di dalam air dan disebut neuston. Sedangkan untuk yang melekat itu bisa di perairan atau juga bisa di organisme lain. Nah, kalau misalkan melekat di batu disebutnya epilitik. Untuk yang melekat di lumpur atau pasir disebutnya epipelik. Untuk yang melekat pada tanaman disebut epifitik. Dan untuk yang melekat pada hewan disebut epizoik. Berdasarkan tempat hidupnya yang di perairan, alga juga dibagi menjadi 4 golongan. Ada alga subaerial, yaitu hidup di perairan air, dan alga intertidial secara periodik muncul ke permukaan air yang terbawa oleh pasang surut air. Ada alga sublitorial, yaitu berada di bawah permukaan air, dan ada alga edafik, yaitu hidup di lumpur atau pasir di dalam perairan.
Selanjutnya untuk reproduksi seksual alga, yang pertama kan tadi konjugasi. Konjugasi merupakan proses saling berlekatnya dua individu yang berbeda jenis diikuti dengan terjadinya plasmogami dan karyogami. Lalu yang kedua ada singami yang bisa disebut juga isogami, yaitu peleburan antara dua sel gamet yang sama terbentuk dalam hal bentuk dan juga ukurannya, tetapi berbeda jenis. Nah, yang ketiga ada anisogami, yaitu peleburan antara sel gamet yang berbeda bentuk dan ukurannya. Selanjutnya adalah reproduksi aseksual alga. Yang pertama adalah pembelahan biner. Pembelahan biner ini adalah pembelahan inti yang diikuti oleh pembelahan sitoplasma. Lalu ada fragmentasi, yaitu pemutusan sebagian tubuh alga yang akan menjadi tubuh baru. Lalu ada juga pembentukan spora, artinya pembentukan spora di dalam sel induk yang akan menghasilkan zoospora. Alga diklasifikasikan menjadi 6 filum, yaitu Eglonophyta, Chrysophyta, Pyrophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada Eglonoid atau Eglonophyta yang berasal dari kata eu dan glen. Eu artinya sejati dan glen artinya mata. Artinya alga uniseluler yang memiliki bintik mata berwarna merah atau yang bisa disebut dengan stigma. Karakteristiknya yaitu tidak memiliki dinding sel, memiliki flagella, dapat bergerak secara aktif atau motil, memiliki pelikel yang fleksibel, memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis, memiliki bintik mata untuk membedakan kondisi gelap dan terang. Habitatnya itu di air tawar, bisa di kolam, sawah, danau, parit, dan lain-lain. Untuk reproduksi aseksualnya dengan pembelahan biner, cadangan makanan berupa polisakarida dan dapat hidup heterotrop. Bisa memakan sisa-sisa bahan organik saat kondisinya tidak mendukung. Untuk strukturnya bisa dilihat pada gambar. Yang pasti untuk ciri khusus dari struktur ini, dia pasti memiliki stigma, kloroplas, dan flagel. Sisanya hampir semua alganya sama, seperti memiliki ribosom, mitokondria, nukleus, itu pasti akan sama. Nah, untuk reproduksi secara seksual yaitu pembelahan biner. Pembelahan biner yang pertama ini pasti dia melalui pembelahan inti. Setelah pembelahan inti, terjadi pembelahan sitoplasma, yang mana pembelahan ini akan menghasilkan dua sel anakan. Ketika dewasa, siklus ini akan terus berlanjut, seperti itu. Dan ini adalah contoh dari Eglenophyta. Selanjutnya kita bahas ke alga yang kedua, yaitu Chrysophyta atau alga pirang, atau juga bisa disebut alga keemasan. Berasal dari kata siros yang artinya emas. Alga yang memiliki pigmen dominan derivat karoten berupa xanthofil dan juga pigmen lainnya yaitu ada klorofil A, klorofil C, dan fukosantin. Makanya dari semua pigmen ini dia itu terlihat alganya emas, kepirangan, dan bercahaya di dalam air. Untuk karakteristiknya yaitu uniseluler, ada yang hidup soliter dan juga berkoloni, ada yang berflagel dan juga ada yang tidak. Habitatnya di air tawar dan juga di air laut, hidup sebagai organisme fotoautotrop, menyimpan cadangan dalam bentuk karbohidrat dan juga lemak, memiliki dinding sel yang mengandung hemiselulosa, pektin, atau silika. Beberapa ada yang mampu menyerap senyawa organik terlarut atau menelan partikel makanan dan bakteri dengan menjulurkan pseudopodianya. Nah, untuk Chrysophyta ini dibagi menjadi 3 kelas. Ada Xanthophyce, ada Chrysophyce, dan Basidiophyce. Yang pertama adalah Xanthophyce. Ciri-cirinya dia memiliki klorofil dan juga xanthofil, hidup multiseluler, berbentuk filamen bercabar dan senositik, bereproduksi secara vegetatif dengan membentuk zoospora, lalu tumbuh menjadi filamen baru yang nantinya akan menjadi alga dewasa. Bereproduksi secara generatifnya membentuk antheridium yang menghasilkan spermatozoid dan oogonium yang akan menghasilkan ovum. Bila terjadi fertilisasi, akan menghasilkan zigospora yang akan menjadi filamen baru. Nah, di sini ada gambar mengenai
contoh dari Xanthopiceae yaitu Foursquaria. Selanjutnya adalah Chrysopiceae. Nah, Chrysopiceae ini memiliki ciri-ciri yaitu berwarna coklat keemasan, memiliki pigmen klorofil dan juga karoten, hidup uniseluler secara soliter atau berkoloni, cadangan makanan disimpan dalam bentuk karbohidrat dan minyak, sel tubuhnya berbentuk seperti bola dan juga memiliki flagel. Nah, di sini juga ada contoh gambar dari Chirophyceae, yaitu ada yang pertama adalah Sinura, yang kedua adalah Ochromonas. Yang ketiga adalah Basilariopiceae, yaitu berwarna kuning kecoklatan, uniseluler soliter atau koloni, dinding sel dari campuran bahan organik dan juga silika, menyimpan cadangan dalam bentuk polimer glukosa, laminarin, dan minyak. Habitatnya itu di air laut dan juga di air tawar, membentuk kista saat kondisi tidak mendukung dan memiliki daya apung yang baik. Dinding selnya itu terdiri dari hipoteka dan epiteka. Nah, hipoteka dan epiteka ini dia memiliki pori-pori, yang mana fungsi dari pori-pori ini yaitu sebagai tempat pertukaran gas dan zat antar sel dengan lingkungannya. Bila mati, dinding selnya ini akan mengendap di dasar perairan dan membentuk fosil yang menjadi penyusun sedimen dari tanah diatomeus. Reproduksi secara genetatifnya melalui konjugasi dan pembentukan ovum dan spermatozoid untuk menghasilkan alga baru, dan reproduksi vegetatifnya dengan pembelahan mitosis. Nah, untuk gambar di sini adalah struktur dari Basilariopiceae, yaitu dia yang bagian atas itu epiteka, bagian bawah itu hipoteka. Nah, dia juga memiliki frustula dan juga pigmen-pigmen fotosintetik di dalam tubuhnya. Di sini merupakan gambar reproduksi dari Basilariopiceae. Untuk seksual dan aseksualnya ini dapat digabung dalam satu siklus. Jadi si alga ini ketika membelah, jika seksual akan membentuk zoospora langsung, sedangkan secara seksual akan membentuk gamet, lalu melalui proses singgami, lalu meiosis, dan akhirnya membentuk sel dewasa. Nah, selanjutnya adalah contoh dari Chrysophyta. Ini dari 3 kelas tadi. Selanjutnya adalah alga yang ketiga, yaitu Pyrophyta atau sering disebut Dinoflagellata atau alga api, yang berasal dari kata pyros, yaitu api, yaitu alga uniseluler yang menyebabkan air laut tampak bercahaya ketika di malam hari karena sel-selnya mengandung fosfor. Selanjutnya adalah karakteristiknya, yaitu yang pertama uniseluler, soliter, dan juga berkoloni, memiliki flagella, kecepatan populasinya dipengaruhi oleh suhu, kadar garam, nutrisi, dan kedalaman air laut. Dia ini menghasilkan racun, memiliki dinding sel berupa lempeng selulosa berbentuk poligonal, membujur atau melintang, memiliki klorofil A, klorofil C, vicobilin, dinoxatin, dan xanthofil. Dua flagellatanya terletak di bagian samping atau di ujung sel, dan dia bergerak aktif yaitu motil. Bereproduksi aseksual dengan pembelahan biner, hidup fotoautotrop di dalam laut, dikenal sebagai fitoplankton, dan beberapa hidup parasit pada tahap-tahap siklus hidupnya. Nah, jenis alga ini ada yang sifat beracun dan tidak beracun. Selanjutnya adalah struktur tubuhnya, yaitu dia memiliki velikel, nukleus, simulum, sulcus, flagella, amor plate, dan flagella transversal. Jadi jenis flagellanya ada 2, transversal dan longitudinal. Nah, selanjutnya adalah contoh dari Pyrophyta. Ada Nocticula sp, Serratium sp, dan Goniaulac sp. Selanjutnya adalah alga keempat, yaitu Chlorophyta, yaitu alga hijau, berasal dari kata chloros yang artinya hijau. Alga ini berwarna hijau karena memiliki pigmen dominan, yaitu klorofil A dan klorofil B. Kenapa klorofil B ini ibu bold? Karena klorofil B ini biasa dimiliki oleh tumbuhan tingkat tinggi. Nah, alga hijau ini satu-satunya memiliki klorofil B.
serta pigmen tambahan yaitu berupa karoten dan xanthofil. Karakteristik Chlorophyta yaitu memiliki dinding sel dari selulosa, memiliki flagela dan dapat bergerak aktif. Dia hidup uniseluler dan juga multiseluler secara soliter ataupun berkoloni. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk amilum, protein, dan minyak. Kalau yang multiseluler ini dia biasanya berbentuk benang, lembaran, atau seperti tumbuhan tingkat tinggi, karena tadi alga itu ada yang ukuran sampai berpuluh-puluh meter. Reproduksi aseksualnya dengan membelah diri, menghasilkan diospora dan juga fragmentasi. Untuk reproduksi seksualnya dengan konjugasi dan peleburan sel gamet jantan dan juga betina. Hidup secara fotoautotrop di air tawar, beberapa hidup juga di air laut, yaitu menjadi fitoplankton. Ada pula yang hidup di tanah lembab, tembok basah, salju, atau menempel di tubuh hewan dan juga tumbuhan. Hidup bersimbiosis mutualisme dengan organisme eukariotik lain. Contohnya dia bersimbiosis dengan fungi atau fungi yang akan membentuk lichen. Selanjutnya adalah struktur Chlorophyta. Nah, di atasnya itu dia memiliki 2 flagellum. Ada juga mitokondria, vakuola kontraktil, zat pati, kloroplas yang pasti dimiliki. Ada granula pigmen yang membentuk stigma. Ada juga nukleus, dinding sel, dan plasmalemma. Nah, ini untuk yang multiseluler. Kalau yang tadi struktur uniseluler, yang ini multiseluler, yaitu terdiri dari dinding sel, di mana dinding sel itu di dalam dinding sel itu terdapat sitoplasma, nukleus, kloroplas, dan prenoid. Nah, di yang dalamnya ini itu jika dilihat lagi ada saluran untuk konjugasi, ada juga zigot dan juga spora. Di sini ada gambar mengenai reproduksi Chlorophyta. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat reproduksi seksual dan aseksualnya, yaitu kalau aseksual dia dalam satu siklus, gitu aja. Yang membedakannya dengan aseksual yaitu dalam satu siklus 1, 2, 3, 4 itu sama, tapi ketika fase kelima pada seksual dia akan bertemu dengan gamet lain. Juga setelah fase zigospora, yang aseksual ini akan menjadi sel jenis atau akan menjadi alga baru. Sedangkan untuk yang seksual ketika sampai tahap zigospora, dia akan menjadi sel dewasa dan bermitosis. Selanjutnya yang kelima adalah Pheophyta, yaitu alga coklat. Selanjutnya yang kelima yaitu Pheophyta atau alga coklat. Berasal dari kata peios yang artinya coklat. Alga ini berwarna coklat karena mengandung pigmen dominan fukosantin yang menutupi pigmen lainnya. Karakteristiknya yaitu hidup di laut, memiliki pigmen lainnya yaitu seperti klorofil A, klorofil C, dan xanthofil, menyimpan cadangan berupa minyak laminarin, dinding sel mengandung pektin dan asam alginat, alga multiseluler berbentuk benang atau talus, melekat di bebatuan dengan bantuan holdfast dan mengapung karena memiliki alat pelampung yang terdapat di dekat blade. Reproduksi aseksualnya dengan fragmentasi dan pembentukan spora. Reproduksi seksualnya dengan isogami atau anisogami. Pheophyta ini mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara generasi sporopit dan generasi gametofit. Selanjutnya adalah struktur dari Pheophyta. Nah, holdfast ini yaitu seperti akar. Nah, batangnya itu disebut stip. Lalu gelembung-gelembungnya itu disebut pneumatosid dan seperti daunnya itu disebut blade. Di sini ada gambar reproduksi Pheophyta secara aseksual, yaitu dari reseptakel itu kan ada 2, jantan dan juga betina. Nah, untuk jantan ini dia akan menghasilkan antheridium dan untuk betina ini dia akan mengeluarkan oogonium. Bersatu menjadi spermatozoid dan keduanya ini setelah bergabung akan membentuk zigot. Zigot ini akan tumbuh menjadi alga dewasa. Selanjutnya adalah contoh dari Pheophyta ada laminaria,
ada sargassum, ada fucus, dan ada makrositis. Selanjutnya adalah alga yang keenam, yaitu rhodophyta atau alga merah. Berasal dari kata rhodos yang artinya merah, alga berwarna merah ini karena mengandung pigmen dominan phycobilin yang terdiri atas phycoerythrin merah dan phycocyanin biru. Karakteristik rhodophyta: multiseluler, berbentuk benang atau lembaran, memiliki pigmen lain yaitu klorofil A, klorofil D, dan karoten. Dinding selnya mengandung semilosa dan pektin, ada pula yang mengandung zat kapur. Cadangan makanannya dalam bentuk bahan agar-agar atau fluorid. Pigmen phycoerythrin dan phycocyanin membantu alga dalam menangkap gelombang cahaya matahari di dalam perairan, dan ketika di dalam perairan ini, alga merah ini akan berwarna merah kehitaman. Ketika hidup di laut dalam yang sedang, itu akan berwarna merah cerah. Ketika di perairan dangkal, itu akan berwarna merah kehijauan karena phycoerythrinnya yang menutupi klorofil yang berjumlah sedikit. Alga ini juga hidup subur di perairan dangkal bersuhu hangat di laut tropis. Sebagian ada yang hidup juga di air tawar dan tanah yang basah. Untuk reproduksi seksualnya, yaitu pembuahan sel telur oleh spermatium di dalam karpogonium. Pembuahan ini dibantu oleh arus air karena untuk alga merah ini dia tidak memiliki flagel ataupun alat gerak yang lain. Rhodophyta ini mengalami pergiliran keturunan antara generasi gametofit dengan generasi sporofit. Nah, di sini ada gambar reproduksi Rhodophyta. Selanjutnya ada contoh dari macam-macam Rhodophyta, ada Gelidium, Chondrus, Plumaria, Rhodimeria. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan alga ini jika kebanyakan di perairan akan mengakibatkan blooming? Bisa dilihat dari gambar di samping, gambar 1 dan gambar 2, itu keduanya sama-sama blooming alga. Yang pertama, blooming alga yang disebabkan oleh alga merah atau yang kita sering sebut red tide. Lalu yang kedua adalah blooming alga hijau. Nah, blooming alga adalah merupakan istilah dari ledakan alga. Ledakan alga ini merupakan suatu kejadian atau kondisi di mana perairan baik air kolam, air laut, danau maupun rawa mengalami ledakan populasi plankton yang cukup besar. Untuk yang alga hijau atau blooming alga hijau itu diakibatkan karena pemberian pakan ikan yang berlebihan, sehingga fitoplankton memiliki jumlah nutrisi yang berlebih. Nah, jumlah nutrisi yang berlebih ini mengakibatkan fitoplankton tumbuh dengan subur yang mengakibatkan pertumbuhan mereka menjadi abnormal. Atau blooming alga merah, pertumbuhan abnormal alga merah yang kaya phycoerythrin ini diakibatkan oleh upwelling nutrisi di dasar laut. Untuk blooming alga ini, dia memiliki dampak yang cukup negatif terhadap ekologis. Yang pertama, jumlah alga yang membludak dapat mengakibatkan resiko kematian pada berbagai macam biota laut. Ya, hal ini disebabkan ketika alga memenuhi perairan laut, otomatis baik dari segi nutrisi, oksigen akan diambil oleh alga. Kedua adalah kematian biota laut terjadi karena adanya paparan toksin yang berasal dari ekskresi alga. Terutama untuk alga merah, dia ketika blooming alga itu menghasilkan toksin yang mengakibatkan untuk organisme lain mengalami keracunan. Lalu yang ketiga adalah ledakan alga juga dapat menyebabkan kadar oksigen di dalam air menjadi berkurang. Nah, hal ini karena jumlah alga yang banyak, artinya kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh alga juga lebih banyak, sehingga terjadi perebutan oksigen antara alga dan juga organisme lain. Yang keempat adalah memicu kematian banyak ikan di laut. Selain kurangnya oksigen, ikan-ikan juga akan mengalami keracunan akibat toksin yang dihasilkan dari hasil ekskresi dari aktivitas metabolisme yang dilakukan oleh alga, sehingga biota-biota lain, ikan, semuanya akan mati. Sekian materi pembelajaran pertemuan kali ini.
Selanjutnya untuk minggu depan kita akan membahas mengenai protista mirip jamur. Untuk itu, sebelum ditutup, Ibu memiliki kalimat motivasi untuk kalian. Belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses. Namun, kebanyakan orang sukses adalah pembelajar sejati. Maka dari itu, jangan berhenti belajar. Selanjutnya kita juga akan membahas diskusi pemateri ini melalui WAG. Ibu tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.